新番組ナンバーワン戦隊50じゃ2月16日日曜午前9時30分レディーゴー Kayak Tu Kaiser ya? Baik yang bilang kata kayak Tu Kaiser guys. Number one Sentai Info Gojuja tumpeh-tumpeh hari ini karena preskonnya yang publik baru aja ditayangkan. Dan banyak sekali info baru dan announcement yang dikasih ke kita. Ini anak kerja ya dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam masih lanjut pak ya. Jadi nggak cuma capek fisik doang tapi capek mental. Jadi ada sedikit cerita menarik nih ngomongin si preskonnya. Jadi beberapa minggu yang lalu kita kan udah diumumkan ya soal tanggal preskonnya. Tapi ada dua. Ada yang tanggal 24 Januari dan juga ada yang tanggal 26 Januari 2025. Yang tanggal 24 yang lebih awal ternyata itu tuh khusus untuk para media-media dan juga influencer dan juga 100 member TTFC yang terpilih. Baru 26-nya itu yang publik. Yang buat kita-kita nih ya. Dari tanggal 24 Anda tuh udah standby dari siang ya. Jadi berjaga-jaga kalau ada info yang bocor ya, nggak peduli ini tuh eksklusif TTFC, pasti suka ada aja yang bocor. Biasanya kan gitu ya, jadi ada satu orang nih yang iseng, langsung kesebar kemana-mana. Nah, ternyata sampai malam, bahkan sampai besok tanggal 25-nya, nggak ada satupun info Gojuja yang bocor dong di preskon tanggal 24 ini ya. Jadi ya di satu sisi Anda tuh salut ya. Karena mereka bener-bener jaga dan tutup rapat-rapat semua info biar nggak bocor ke publik. Jadi yang udah pada hadir di preskon yang tanggal 24 itu cuman boleh ngasih kesan-kesannya aja nih di media sosial. Karena sebelum preskon itu dimulai, mereka-mereka ini tuh diharuskan menandatangani persetujuan agar tidak membocorkan hasil preskon di tanggal 24 langsung ke publik. Barulah tanggal 26 kemarin ya, hari Minggu ini ya, semuanya dikeluarkan ya. Kenapa soal ini Ana ceritain? Biar kalian tahu juga di belakangnya itu seperti apa. Karena menurut Ana ini cukup unik juga nih ya. Dan sangat bisa terjadi penerapan preskon seperti ini yang ada duluannya dan juga eksklusif TTFC di seri Kamen Rider terbaru nantinya guys ya. Yang bakalan tayang setelah Gabu. Kemungkinan ya. Jadi Sentai aja di sini udah cukup hektik ya. Gimana Kamen Rider nanti guys? Tepat hari Minggu kemarin, tanggal 26 Januari 2025, press conference Super Sentai terbaru, yaitu Number One Sentai Gojuja, edisi yang publik telah selesai dilaksanakan. Hasil pressconnya sudah diupdate semua di fanpage guys ya. Langsung saat itu juga, dan Ana juga masih update sampai malam ini juga guys ya. Jadi thank you juga buat admin kita Mike ya. Jadi ini badan kelengar, kurang tidur, dan kepala pusing, tetap kita hajar terus. Dan inilah pembahasan dan hari yang kalian tunggu guys ya. Dari hasil pressconnya, Ana langsung bahas yang paling utama dulu, yaitu trailernya. Sebenarnya udah cukup banyak announcement dan deskripsi lainnya selain trailer ya. Ana juga agak bingung sebenarnya buat jabarinnya biar rapi dan kalian itu enak nontonnya gimana. Ya udahlah, kita bahasnya trailer dulu aja guys ya. Buat pembahasan item dan mainannya sudah dibahas kemarin. Jadi sekarang tinggal trailer dan juga cashnya. Buat trailer breakdown ini, cashnya itu Ana bakalan bahas secara singkat aja lah ya. Dan juga ada deskripsi singkatnya ya. Karena kalau biasa bahas cash Sentai, Ana tuh suka secara live kayak sebelum-sebelumnya. Bang, itu Gabu juga ada bang. Bang, itu Bitter Gabu. Bang, episode 20 itu seru banget. Iya, tahu. Sabar guys ya. Sabar banget ya. Ana mohon banget. Minta kesabarannya. Kasih dulu ini ya. Waktunya dan juga porsinya buat si Gojuja dulu. Di sini Ana mau bahas ya. Jadi seperti yang udah tak bilang sebelumnya, Ana tuh mau beresin update-nya si Gojuja ini dulu guys ya. Jadi yang nggak lama juga pasti Ana bakalan upload tuh si Gabu. Jadi terima kasih banyak buat pengertiannya. Trailer Number One Sentai Gojuja durasinya 1 menit 25 detik. Kalau kalian nonton di YouTube itu region lock guys ya. Tapi bisa langsung kalian lihat aja di Twitternya @goju_toei. Atau tanpa source resmi ini juga ya. Pasti kalian udah banyak yang lihat lah ya trailernya ya, seliweran di mana-mana. So langsung aja kita bahas guys. Di awal trailer, kita itu diperlihatkan dengan 5 member Gojuja yang sedang berpose dengan Tega Sword ataupun personal weapon masing-masing. Di bagian ini ada suara seperti ini. Aku akan mengabulkan permintaan apapun bagi siapa saja yang berhasil mengumpulkan semua cincin. Dia nggak menyebutkan secara spesifik cincin apa di sini, tapi ya kita itu udah pasti tahu lah ya. Yang di sini yang dimaksud adalah si Sentai Ring.
atau cincin Sentai. Big objektifnya di serial ini kita langsung tahu di bagian ini. Nanti para Gojuja ataupun Sentai-Sentai lainnya yang akan hadir di serial ini tuh punya tujuan mengumpulkan cincin sebanyak-banyaknya dan menjadi nomor 1. Dan sekaligus juga untuk mengabulkan permintaan mereka masing-masing. Jadi penasaran juga kan permintaan Sentai-Sentai sebelumnya tuh apa aja sih? Nah, ini suara dari siapa? Bukan suara narator guys ya, tapi sepertinya dari si Tegasword-nya. Familiar suaranya? Yes, karena salah satu kejutan besarnya di announcement kemarin itu yang akan jadi pengisi suara Tegasword ataupun item-item dari Gojuja ini adalah Yuki Kaji, Pak. Eren, Bung, ya. Awas di rambling nanti. Yuki Kaji yang nggak pertama kali ngisi suara di seri Toku guys ya. Sebelumnya kan udah pernah jadi voice actor juga dari si Zenkai Gaon ya di seri Kikai Sentai Zenkaiger guys. Dideskripsikan Tegasword adalah makhluk seperti dewa. Biasanya berbentuk tangan kanan raksasa dan tersembunyi dari pengetahuan orang. Karena perang alam semesta sebelumnya, kekuatannya itu terbagi menjadi cincin yang tak terhitung jumlahnya. Jadi kayak Saber ya, dimana kan ada buku pengetahuan, terus gara-gara perang, langsung kepisah-pisah jadi si Wonderite Book ya. Cincin mempunyai khasiat untuk menarik perhatian orang yang mempunyai keinginan yang kuat. Oleh karena itu, Tegasword menandatangani kontrak dengan manusia yang dipilih oleh cincin tersebut dan mengadakan ring competition. Kompetisi cincin guys, untuk menentukan siapa yang nomor 1 di antara mereka. Nah, tapi di sini dia itu menyebutkan itulah cincin kontrak. Nah, ini yang dimaksud guys ya. Berarti nanti ada kontrak khusus dengan member Sentai tertentu untuk membuat kompetisi nomor 1 ini ya, yang seperti yang Anda jelaskan tadi. Bagian ini menarik ya, karena dari bangkai-bangkai robot-robot Sentai terdahulu muncullah si Sentai Ring ini. Search power awalnya apakah dari situ guys ya. Terlihat ada Tegasword Red Ring yang paling di highlight di sini, yaitu ring yang dipakai Goju Wolf buat ngubah Tegaswordnya jadi mode robot nantinya. Dan ada Sentai Ring lainnya tuh ya, kalau kalian lihat ada Sentai Ring 50 tahun Super Sentai juga kelihatan, dan juga ring lainnya lah ya. Maaf ya kalau nggak begitu jelas Anda di sini lihatnya. Jadi robot-robotnya yang goleran juga banyak banget di situ ya dari seri-seri sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ada apa tuh ya, Dairen O, ada Kyuren O, ada Boom Boom Ja Robo juga ya yang terbaru. Bahkan pesawatnya si Go Ranger juga ada dong ya. Nah, apakah ini tuh si perang alam semesta yang diceritakan sebelumnya? Perang alam semesta itu perang robot-robot Sentai. Waduh, kalau mereka bisa mendeskripsikannya dan juga memvisualisasikannya, itu bakalan 2 jempol banget ya. Ditunggu banget tuh perang robot ya. Mantap kan ya? Dan langsung ada logo dari 50 tahun Super Sentai. Ke bagian berikutnya, suara narasinya di sini baru muncul nih ya. Dia bilang, "Number 1 battle, ready, go." Ini kayaknya naratornya itu Tomokazu Sugita guys ya. Gokil si Kifat ya. Jadi voice actor mentereng pada ngisi di sini. Dan di sini juga kita bisa melihat para Gojuja sedang melawan kroco-kroco dari organisasi antagonis di seri ini. Nama kroconya Anda belum tahu apa, tapi kalau kalian lihat kepala kroconya kayak lonceng. Konsepnya biji mana ini ya? Apa karena kompetisi gitu ya? Jadinya ada lonceng gitu sebagai simbol memulai sebuah ronde gitu ya. Teng teng teng. Nah, di sini ada ke-5 member dari Gojuja yang sedang berpose dengan Tegasword mereka ya. Soal bentuk Tegaswordnya Anda udah komentarin kemarin pas bahas mainan ya. Mau dari versi DX-nya, mau yang diliatin di film seperti ini. Ini keren sih asli guys. Kalau dari sinopsis yang diceritakan kemarin, walaupun mereka satu grup, mereka juga akan berkompetisi untuk menjadi nomor 1. Jadi bukan untuk jadi Sentai yang nomor 1 guys ya, tapi benar-benar seorang doang nih yang nomor 1. Apakah soal ini tuh membuat jalan ceritanya tuh sedikit kayak tertebak di sini ya? Karena kemungkinan besar ya si Goju Wolf gitu yang jadi nomor 1-nya di akhir cerita nanti. Tapi kita lihatlah proses dan dinamikanya menuju ke sana tuh ya semenarik apa ya. Berikutnya ada Tegasword Red, yaitu robotnya si Goju Wolf yang beraksi di sini. Sepanjang trailer kita itu nggak diliatin sama sekali dengan bagian kokpit dari si Tegasword Robo ini tuh ya seperti apa guys ya. Kalau Anda sih ada prediksi, si Rangernya tuh masuk ke bagian bulatannya yang merah itu guys ya. Jadi agak kayak Dai Ranger lah ya. Dan juga nanti di bagian kokpitnya tuh kayak magis-magis gitu ya. Jadi bukan kayak mesin-mesin kayak King Oja atau Go Buster gitu ya. Atau jangan-jangan di sini si Sentainya sendiri lagi yang berubah ke robotnya ya. Kayak Kaku Ranger atau Dawn Brothers gitulah. Tapi ya kayaknya enggak sih ya. Soalnya kan si Tegasword juga di sini kan ada entitasnya ya. Dan bagian telapak tangan si Tegasword ini sering banget disorot ya, yang kayak apa ya, kayak Iron Man itu. Soalnya kan ada deskripsi dimana dia itu ya yang paling di highlight adalah si tangan kanannya itu ya. Langsung aja kita ke para karakternya, karena sudah diperlihatkan guys ya di presscon maupun di trailer ini. Dimulai dari yang paling pertama,
ada Hoeru Tono. Dia yang akan menjadi Goju Wolf nanti ya, diperankan oleh Mio Fuyuno, lahirnya itu 3 Desember tahun 2003. Dari penamaan karakternya ini unik-unik nih ya yang Anda lihat ya. Jadi sebelumnya kayak misalkan si Bun Bumja kan kayak ada si Mirai Shifto. Terus juga kan ada kayak si Taiya. Itu kan penamaannya kan dari mobil kan ya. Nah ini kayaknya dari si hewan-hewan yang bersangkutan. Jadi Hoero atau Hoeru bukannya itu artinya mengaum gitu ya. Jadi kan ada tuh lagu Gingaman kan. Hoero, 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 Gingaman. Kalau Tono artinya Lord atau Tuan ini kayaknya ya. Shinkenjan kan sering tuh ya manggil Shinkenred itu Tono. Nah ya. Jadi mengaum ya seperti si perubahan sentainya gitu yang serigala. Ya ini sih tangkapan Ana aja. Ana nggak lihat fun fact di wiki ataupun di artikel-artikel manapun ya. Ini tangkapan Ana aja guys ya. Kalau salah maafkan. Sama sekali ya bukan orang yang ramah di sini katanya. Bermulut kotor tapi kuat dalam menggunakan senjata dan kekuatan fisiknya di sini menonjol. Dia itu impulsif dan tidak dapat didekati ya. Tetapi dia adalah pria yang baik hati. Dia tidak punya keluarga ataupun teman. Dan sejak peristiwa tertentu di masa lalu, dia telah hidup dengan tidak memiliki keinginan. Jadi dia tidak memiliki keinginan yang ingin dia penuhi. Jadi mempunyai kebiasaan menolong saat diberi energi, misalnya saat berubah. Ini apa sih terakhirnya? Jadi ini menurut Anda deskripsi yang menarik ya. Goal serialnya kan justru itu pengabul keinginan kan ya. Tapi malah bertolak belakang dengan orang yang punya probabilitas paling besar mencapai goalsnya tersebut. Yaitu si Goju Wolf ini ya. First impression Anda ngelihatnya kayak Charlie ST12 Pak. Itachi Uchiha ya. Dia ngomong di bagian awal, Goto Shushen, apa nih Shushen maksudnya ya? Seorang pengkhianat bagi dunia ini. Jadi kayak menolak banget gitu ya di dunia ini gitu ya. Kayaknya di bagian awal dia itu lagi dikejar-kejar Yakuza gitu mungkin ya. Terus dia ladenin dan jadi bonyok-bonyok kayak begitu. Ya at least si merah ini tuh udah sesuai juga karakteristiknya dengan hewannya. Yaitu serigala ya. Jadi penyendiri, tidak punya teman, tidak punya keluarga ya, dan merasa tertolak gitu dengan dunia. Dan Ana juga suka pose ketika dia itu udah berubah ya. Jadi kayak mencengkram dulu si mukanya, terus kayak mengaum gitu. Ke yang kedua ada Rikuo Byakuya. Jadi dia ini si Goju Leon ya. Nah siapa nih yang mau ngasih info lagi soal arti namanya ya? Byakuya tuh, silakan kalian artikan sendiri guys ya. Diperankan oleh Hideharu Suzuki yang lahir pada tanggal 7 November 2003. Dia ini adalah seorang idol jenius yang penuh karisma, seorang playboy, dan seorang mantan idola super yang baik kepada wanita dan pria. Setelah dikeluarkan dari kantor karena insiden tertentu, yaitu menjadi seorang yang tersesat. Oh, karena idol mungkin ada agensinya gitu ya. Dia adalah seorang perencana dan terampil dalam memanipulasi orang. Oh, pinter ngibulin orang ya. Dan dia merupakan orang yang terlalu percaya diri dalam beberapa kesempatan. Di trailer terlihat dia itu lagi nyanyi-nyanyi gitu ya di pinggir jalan ya. Dan kayak ngomong ke seorang wanita, 100 malam bersama dengan dirimu. Wah ini tipe-tipe playboy dan suka ngegombal lah ya. Mestinya hewannya buaya bukan singa. Si biru ini keren sih menurut Ana ya. Apalagi bentuk sentainya juga menurut Ana juga ya paling bagus di antara yang lain. Nah ini Ana baru pertama kali ngomong. Goju Lion yang paling bagus di sini bentuknya. Asli guys ya. Warna biru dengan konsep singanya bagus banget. Kita bisa lihat ketika si Goju Lion ini beraksi, dia itu lagi pakai personal weaponnya tuh ya. Si Leon Bastago. Jadi benar ya, si hewan-hewan yang Anda bahas sebelumnya pas bahas katalog mainan, dia itu emang personal weaponnya. Kok Goju Wolf nggak ada? Ya memang tidak ada. Ya. Dan dilanjut dengan gaya penuh percaya dirinya juga di sini yang bisa kita lihat. Untuk yang ketiga, di sini ada Ryugi Bakugami. Silakan diartikan namanya ya. Jadi dia ini adalah Goju Tyranno, diperankan oleh Masakazu Kanda, yang lahir pada tanggal 4 Januari 1994. Oh, paling kolotnya ini ya. Yang lain kan kelahiran tahun 2000 ke atas semua. Jadi karakternya dia ini tuh katanya pengikut Tega Sword. Makanya outfitnya tuh kayak gitu ya. Kayak apa ya? Kayak mirip-mirip pendeta-pendeta dan orang-orang suci ya. Jadi dia itu berpikir kalau melayani Tega Sword itu adalah kebahagiaan terbesar. Keinginannya adalah kebahagiaan sang Tega Sword. Anjay, udah penyembah Tega Sword banget ya. Dia akan melakukan apa saja untuk mewujudkannya. Tipe-tipe orang yang punya kepercayaan ke hal-hal spiritual dan juga tinggi banget ini ya. Ini tipe-tipe karakter yang bisa kita panggil sebagai beliau nggak sih? Tapi mungkin apa ya, agak maniak juga gitu ya ke religinya ya, ke Tega Sword-nya gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat mukanya ini mirip Wash Digio loh. Dia naif dan sangat mandiri.
tetapi dia sangat kuat, jadi tidak perlu khawatir. Makanya di trailer ini terlihat dia itu kayak lagi ngangkat batu gitu dengan gampangnya ya. Awalnya dia dibesarkan dalam keluarga yang ketat, tetapi ketika dia mengetahui tentang keberadaan Tegasword, dia melarikan diri dari rumah dan terpisah dari keluarganya karena keyakinannya yang sesat. Di sini aja ditulis loh yang sesat ya. Ternyata bukan spiritual tinggi aja guys, tapi menuju sesat ini. Waduh, udah meresahkan. Berarti emang si Tegasword ini digambarkan seperti sosok yang agung dan kedewa-dewaan gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat Hotaro lagi di sini. Enggak guys, stylenya mirip, anak sekolahan pula. Jadi namanya ini Kinjiro Takehara. Dia adalah si Gojo Eagle ya. Diperankan sama Jin Matsumoto. Lahirnya itu 14 Februari 2005. Jadi karakternya ini, dia itu adalah seorang siswa dari sekolah namanya Paripi High School yang memiliki gerak kaki yang lebih ringan dari orang lain. Oh, soalnya kan dia burung gitu ya. Dia adalah orang buangan yang terasing dari keluarganya. Tetapi dia tidak terlalu peduli. Faktanya dia itu sangat serius. Tapi dia juga ingin mengubah dirinya sendiri dan menghabiskan hari-harinya mencoba menjadi orang yang berguna. Kenapa ini harus ada dance sama monsternya? Si Joe ini kirain Ana tipe-tipe yang agak polos-polontong, terus juga sial terus dan juga penuh semangat ya. Tapi ternyata nggak seperti itu banget guys ya. Jadi ada sisi seriusnya juga seperti yang dideskripsikan tadi. Nah, yang ini nih ya. Keluarlah kalian para pemuja waifu musiman. Baru preskon kemarin udah pada ngaku-ngaku ini istri katanya. Jadi ini ada Sumino Ichikawa. Dia adalah Goju Unicorn ya, diperankan oleh Maya Imamori. Lahirnya itu 26 Maret 2006, paling muda ya. Dia itu keren dan dia juga sering menggunakan pesonanya sebagai senjata bila diperlukan. Dia awalnya ingin menjadi petugas polisi dan bersekolah di Akademi Kepolisian. Tetapi setelah kejadian tertentu, dia menjadi terasing dari rekan-rekannya dan menjadi orang buangan. Saat ini, seorang detektif kelas atas terkenal di daerahnya menggantikannya. Jadi kayak tergantikan gitu posisinya ya. Ketika dia sedang tidak melakukan pekerjaan sebagai detektif, dia juga bekerja paruh waktu. Di trailer malah nggak terlihat seperti detektif ya, kayak cewek metropolitan. Dan perlu di-note juga, si Sumino Ichikawa ini adalah wanita Sentai hitam pertama sepanjang sejarah Super Sentai. Ini maksudnya secara line up utama ya. Memang pernah gitu, ada wanita berubah jadi si Sentai hitam. Tapi kan nggak utama ya, bukan sampingan kayak Gokaiger kan pernah kan mereka berubah jadi hitam semua pernah tuh di salah satu episode. Nah, kesimpulannya nih ya, semua anggota Gojuja adalah orang buangan seperti yang udah kalian dengar tadi ya. Jadi si Tomo tadi tidak memiliki teman dan juga keluarga. Si Rikuo kan dikeluarkan dari si agensi idolnya. Si Bakugami keluar dari rumah dan juga dianggap sesat ya. Si Kinjiro ini punya jarak gitu sama keluarganya. Dan si Sumino ini kan dijauhi sama rekan-rekannya di Akademi Kepolisian. Ini akan jadi tugas sang penulis utama kita, yaitu Akiko Inoue, untuk bisa menangani ini satu persatu. Bisa nggak lo Akiko Inoue? Jadi mengkombainkannya hingga jadi satu grup yang menarik di sini ya. Sampai nanti ke konklusi masing-masingnya ya seperti apa. Buat komentar-komentar cast-nya pas sesi wawancara dan preskon, kalian langsung aja cek ke fanpage ya. Jadi itu lebih ke kesan-kesan yang di dunia nyata gitu kan. Kalau ini kan deskripsi di film fiksinya gitu. Impresi Ana buat cast-castnya sih ya udah cukup oke ya. Tapi entah kenapa yang Red menurut Ana ya nggak terlihat seperti seorang leader kalau bagi Ana. Terlihat kayak nggak menonjol sendiri gitu ya. Don't get me wrong ini ya. Sisi positifnya semua itu jadi terlihat setara dan juga stand out gitu satu sama lain. Jadi mari langsung aja kita lanjut. Selanjutnya ada sosok yang mendeklarasikan dirinya adalah pencari harta karun nomor 1. Seperti monster dan terlihat konsep monsternya harta karun banget ya. Dari pundaknya yang ada peti harta karun, yang koinnya itu keluar. Terus di lehernya ada mahkota juga dengan koin-koin yang tumpeh-tumpehnya ya. Apakah ini adalah salah satu monster mingguan yang dihasilkan sama si organisasi jahatnya? Gak cuma si Treasure Hunter tadi, tapi ada juga 4 monster lainnya yang diperlihatkan di trailer ini ya. Jadi membaca konsep monsternya di sinopsis kemarin, tema yang diusung monster-monster mingguan ini tuh cukup unik. Karena mereka ini adalah monster nomor 1. Jadi bukan member-member Gojujanya yang adalah orang-orang nomor 1 di bidang masing-masing ya. Mereka kan orang-orang buangan. Tapi di sini monsternya yang nomor 1. Ya, jadi kita lihat di yang paling kiri ada yang seperti kayak gurita. Ini nomor 1-nya apa nih? Berenang mungkin
ya, karena dia itu ya seperti kayak gurita. Dan kedua ada yang kepalanya kayak kupu-kupu. Ini nomor 1 kalau joget atau dansa mungkin ya. Makanya ada bagian kayak joget bareng sama si Gojo Eagle. Dan ke yang paling kanan ya, ngelihat ada banyak lope-lopenya di sekitar tubuhnya. Mungkin ini nomor 1 dalam urusan asmara. Jadi benar guys ya, konsepsi Kroconya juga di sini lonceng. Dimana di sini dia mukul sendiri kepalanya yang berbentuk lonceng pakai palu kayu seperti itu. Jadi organisasi jahat yang akan dilawan oleh Gojuja adalah Number One World Buraidan. Dan ini adalah salah satu anggotanya bernama Fire Candle yang diperankan oleh Daisuke Sanbongi. Katanya dia ini adalah Special Attack Force Leader of the Number One World Buraidan. Yang kedua ada si Bukwet ini ya yang diperankan oleh Marupi. Ini cocok unik-unik juga nih ya nama-nama antagonisnya. Tadi kan Fire Candle ya. Apa sih namanya, Lilin ya. Terus di sini Bukwet ya, buket bunga maksudnya. Di sini Buket diperankan sama si Marupi. Iya, nama aktornya Marupi doang ya. Dia adalah technical captain dari si Buraidan. Dan selanjutnya ada si Mr. Shining Knife dan juga Mrs. Sweet Cake. Mereka adalah General Staff Captain dari si Buraidan. Dan pengisi suaranya untuk si Mr. Shining Knife ini ada Tomokazu Sugita. Double peran mungkin ya, narator dan juga si monster ini. Dan untuk si Mrs. Sweet Cake ada Reina Ueda. Ada cerita uniknya karakter satu ini, dimana mereka sebelumnya adalah sepasang kekasih yang cintanya itu katanya udah kelewat batas, sehingga mereka itu harus bersatu nih ya. Saat cinta di antara keduanya mencapai puncaknya, mereka menjadi sangat besar. Sangat besar maksudnya jadi giant monster yang harus dilawan sama robot kali ya. Untuk yang berikutnya ini menarik guys ya. Terlihat ada Sentai Ring Dawn Brothers, King Ouja dan juga Ryu Soldier. Apakah ini tuh lagi mau dipakai sama para Gojuja? Belum tentu guys ya. Bisa aja ini tuh lagi dipakai sama bentuk manusia para Sentai terdahulu. Jadi bisa aja ini tuh si Gira ya, dan juga ini si Momoi teman-teman ya, dan juga ini tuh si Koh. Nah, itu dia. Bisa aja guys ya. Karena selain melawan si Buraidan tadi, para Gojuja juga akan melawan Sentai lain juga guys ya. Di sini aja naratornya itu bilang Sentai versus Sentai guys. Uniknya para Sentai yang dilawan sama para Gojuja ini tuh bersenjatakan Tega Sword juga, tapi berwarna silver. Nah itu beda guys ya. Nah lo ya. Jadi kita lihat si Kuwagata Ouja itu nggak pakai pedangnya, tapi pakai Tega Sword yang warnanya silver ini. Agak aneh memang ya. Tapi mungkin teman-teman ya, ini adalah salah satu rule untuk mengikuti pertarungan antar Sentai ini yang diadakan sama si Tega Sword. Ya, jadi mengharuskan member-membernya itu pada pakai Tega Sword gitu ya. Kan Kuwagata Ouja, si Gira itu berubahnya kan harus pakai pedangnya. Nah, ini gimana dong berubahnya? Nah, itu dia. Balik lagi ke gambar tadi. Jadi si Sentai Ring yang tadi kemungkinan itu sudah mewakili kekuatan Sentainya. Jadi tinggal dipakai aja ke si Tega Sword-nya yang warnanya silver itu. Gini nih, kalau di Kamen Rider itu kayak di Gio lah. Ridernya itu tinggal pencet right watch-nya untuk membalikan si kekuatannya. Ya, kayak begitu kan sempat sebelumnya ada kan Agito ya. Pas balik tinggal mencet langsung muncul gitu ya sabuknya ya. Jadi nanti akan ada Sentai versus Sentai. Jadi kita lihat ada Ryu Soul Red juga di sini, nggak pakai pedangnya, tapi pakai Tega Sword yang warnanya silver ini. Ada lawan Don Momotaro juga, dia nggak pakai pedang RGB-nya yang kayak RAM komputer itu ya, tapi sekali lagi pakai Tega Sword berwarna silver juga. Dan narasi selanjutnya dia bilang versus Super Robot. Ya ini sih kayaknya si Tega Sword Robo melawan monster-monster Buraidan yang udah gede. Atau bisa aja Tega Sword Robo melawan robot-robot Super Sentai terdahulu. Itu bakalan lebih menarik. Apalagi sebelumnya itu udah ada penjelasan soal si perang apa namanya? Perang antariksa itulah yang Ana ada harapan itu ya Sentai robot ya pada gelut gitu ya, Battle Royale gitu ya. Semoga ya terwujud soal ini. Jadi kita lihat ada Tega Sword Red, Blue, Yellow yang lagi lawan monster-monster gedenya ya. Ada si Tega Sword Blue dengan Gatling kepala singanya di tangannya. Ini Anda suka banget ya bentuk robonya. Dan ada Tega Sword Yellow yang kekuatannya juga mantap karena kedua tangannya itu jadi ada kepala T-Rex. Berikutnya lagi, ini juga menarik. Kan mereka itu udah menjanjikan akan ada battle Sentai versus Sentai di sini. Kemarin Anda sempat ada prediksi jika Gojuja memakai Sentai Ring ke Tega Sword mereka, paling ngeluarin ability khususnya aja lah yang khas gitu ya. Nggak sampai berubah lagi kayak Gokaiger, soalnya kita tuh bosen. Ternyata berubah kayaknya guys ini. Kita lihat di sini ada si Goju Lion yang memakai Sentai Ring Bun Bumja. Jadi berubah menjadi Bun Red. Cuma armor si Goju Lionnya itu masih ada. Jadi mirip seperti Dawn Brothers di mana mereka tetap pakai buckle-nya si Dawn Brothers ya. Kalau Gokaiger kan benar-benar berubah bentuk semuanya ya. Jadi buckle Gokaiger-nya kan ikutan hilang gitu ya. Nah, kalau ini armornya guys yang masih ada ya. Ya, jadi agak jomplang sih emang ya. Dan terlihat dia itu jadi bisa pakai si Bun Bun Handle dikombinasikan sama si Leon Bastago untuk menembak.
Nah, emangnya nggak bisa pakai Sentai Ring lain yang warnanya itu beda? Jadi kenapa nggak pakai si Bun Blue gitu ya, biar senada gitu ya? Nah, itu dia pertanyaannya guys. Sepertinya si Sentai Ring ini tuh hanya satu saja dari setiap Super Sentai lain dan diwakilinya itu sama Ranger merahnya. Karena mereka juga di press conference di berita perilisan mainan kemarin sangat meng-highlight gambar-gambar dan juga line up Red Sentai doang yang ngumpul di sini. Jadi begitu guys ya. Nggak kebayang nanti si Goju Tyranno atau Goju Eagle pakai Sentai Ring gimana. Ya lu bayangin aja warna Sentainya gimana. Nanti kan jadi kuning merah sama hijau merah. Ini aja nah udah agak sakit mata gitu. Tiba-tiba jadi Bun Red. Tapi armornya itu masih ada dan warna biru lagi ya, kontras banget ya. Tapi ya udahlah, itu mungkin sisi menariknya. Bagian menarik lagi ada Tega Sword Red seorang diri yang tengah berdiri seperti menjadi mecha number one di atas kuburan mecha Sentai-Sentai sebelumnya. Jadi robot-robot lain udah pada jadi mayat lah tuh ya. Jadi gila, ini hard image banget pak, berani banget ya. Buat fans garis keras seri Sentai yang lain mungkin agak nggak terima gitu ya liatnya ya. Padahal robot dari seri ini udah dewa banget nih kekuatannya. Masa kalah sama ini, sama Tega Sword doang guys. Ya itu dia, mau nggak mau harus diterima dulu ya. Karena kan ini serinya sih Gojuja. Paling terlihat di situ ada robotnya Tokyuger, ada Deka Ranger, dan ada si Bun Bun itu ya. Si Bundorio Bunderas juga ada. Berarti mati 2 kali dong hitungannya. Kan di seri juga mati, kasihan ya. Yang berikutnya ada klip-klip terpisah yang mau Ana bahas juga satu persatu. Mungkin ini adalah momen pertama kali si Wolf ini ya, si Tono itu terpilih oleh si entitas Tega Sword. Dimana di image-nya ini dia itu langsung diberikan Tega Sword ya. Jadi ya kayak cahaya gitu. Dan ada 2 Sentai Ring. Sepertinya Sentai Ring utama yang dipakai untuk berubah, yang ada bentuk helmet si Goju Wolf-nya. Dan kedua Sentai Ring Tega Sword Red ya, yang buat manggil dan juga ngubah mode jadi si Tega Sword Robo. Apakah ini akan jadi pose khas dari si Goju Wolf ini ya? Jadi mirip Kabuto, menodongkan jari telunjuk ke atas ya. Ini maksudnya mendeklarasikan diri sebagai nomor 1 sesuai tajuk serialnya. Dan Sentai Ring itu ya dipakainya itu di jari telunjuk guys ya, bukan di jari tengah ya. Wizard, terus juga Gachard, Alchemist Ringnya pada dipakai di tengah ya. Ini di jari telunjuk guys ya. Ada Tega Sword Red dan juga ada Goju Wolf yang terlihat sedang mengaum di bawahnya. Apakah ini adalah screen atau bagian saat si Gojuja ini tuh mau menaiki si Tega Sword-nya. Jadi kayak si Tega Sword Robonya tuh kayak berlutut dulu nih ya, biar nanti ngenaiknya itu nggak susah. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau kayak gini terlihat si Tega Sword Robonya jadi nggak terlalu gede ya. Nah untuk yang selanjutnya ada si Tono masih ya, dengan yang namanya itu Saori Iijima, diperankan oleh Noriko Nakagoshi. Ini istrinya si Timefire di dunia nyata guys ya. Jadi manajer rumah tempat si Tono ini tuh tinggal katanya. Dia itu pemilik kafe yang namanya itu Hankenki. Setelah itu dia memutuskan untuk meninggalkan kedai kopi itu kepada Ryugi. Sahadei Ryugi ya. Dan inilah sisi lembut dan baik hati dari Ranger merah kita ya. Walau sebelumnya dideskripsikan sebagai karakter yang kasar dan keras, tapi ketika bersama bocil satu ini dia itu bisa menunjukkan kebaikan hatinya. Emang bagian-bagian ini yang harus selalu dikedepankan ya di tayangan-tayangan tokusatsu. Dan berikutnya sih ya scene-scene-nya kita bisa melihat Tega Sword Robo dari masing-masing member ya. Jadi ada Tega Sword Blue, Tega Sword Yellow, Tega Sword Green ya, dan juga Tega Sword Black ya. Jadi ya keren-keren ya. Dan juga ya nggak ada gatainya guys ya. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya kan nggak ada gatainya. Tapi ada waktu itu yang bikin versi gatainya yang pas bahas pas keluar katalog mainannya. Jadi ya tangannya nanti ada si Lion, ini si T-Rex ya, terus di bagian dadanya itu ada si Eagle ya. Ya mungkin di filmnya nanti ya, kita tunggu aja. Episode perdana dari Number One Sentai Gojuja bakalan tayang pada tanggal 16 Februari 2025. Tapi sebelumnya ada yang spesial juga nih guys. Number One Sentai Gojuja episode 0 alias episode 0 bakalan tayang itu 2 Februari 2025 di channel YouTube Toei Tokusatsu YouTube Official guys ya. Sepertinya si Region Lock. Dan dibahas gak ya? Ini pasti semacam episode perkenalannya nih ya. Kalau Anda juga bisa nonton ya, nanti coba tak bikin bahasannya deh ya. Dan untuk lagu opening dari Number One Sentai Gojuja ini akan dibawakan oleh Winners dengan judul lagu Winner Gojuja. Dan untuk ending songnya bakalan berjudul Biri Biri Believing dan akan dibawakan oleh Kaneko Mio. Kalau ada info lebih langsung aja di komentar bawah ya. Sekarang mari kita juga lihat bersama-sama handscene bersama dari semua member Gojuja di press conference kemarin, dimana kita bisa melihat gimmick full dari penggunaan Tega Sword yang unik banget, yaitu yang tepuk tangan seperti yang Anda jelaskan sebelumnya. Mudah-mudahan tidak copyright guys ya. Langsung saja, ini dia 1, 2, 3. Masukin Sentai Ring.
Yuki Kaji itu suaranya tuh. Kayak Tu Kaiser ya. Baik yang bilang kata kayak Tu Kaiser, guys. Maaf Anda sambil ngomong ya, soalnya takut kena copyright. Suaranya begitu ya, soalnya tepuk tangan ya konsepnya ya. Berasa kayak meriah banget, guys. Oke, udah seperti itu aja. Oh guys, itu dia pembahasannya dari hasil press conference number 1 Sentai Gojuja kemarin, yaitu trailer breakdown-nya di video kali ini. Dan juga detail-detail lainnya udah Ane bahas semua, oke? Sudah beres, sudah lega, jadi sekarang kita bakal lanjut ke update selanjutnya. Mungkin ya bahas case Ane bakal lakukan secara live, dan juga nanti Ane bakal bahas episodenya Gabu. Sabar ya guys ya, sabar, satu persatu, semuanya ada gilirannya. Gak akan lama-lama Ane juga uploadnya ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton guys ya. Udah panjang sekali videonya, jadi kalian komentarin aja di bawah yang udah Ane bahas semua di sini. Apa yang paling menarik yang kalian tangkap dari si trailer utama number 1 Sentai Gojuja ini? Komentar semuanya di bawah guys ya. Thank you teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.